Bun and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu novel horor Indonesia yang menurutku cukup underrated, tapi jalan ceritanya tuh nggak kalah menarik. Nah, judul novelnya adalah Midnight Restaurant karya Daniel Ahmad. Seberapa horor sih novel ini dan bagaimana ulasan lengkapnya? Tonton terus sampai habis. So without any further ado, langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, untuk sinopsis dari novel Midnight Restaurant ini mengambil latar dengan restoran tua bernama Hanggareksa. Nah, suatu ketika ada seorang mahasiswa bernama Sandi yang kebetulan ngontrak sebuah rumah di dekat restoran tersebut. Lalu pada suatu malam, tepatnya menjelang tengah malam, Sandi ini berniat mampir ke restoran tersebut untuk membungkus makanan. Tapi ternyata ketika Sandi masuk dan jam tua di restoran tersebut berdentang 12 kali alias menunjukkan pukul 12 malam, Sandi melihat pemandangan yang sangat janggal di restoran tersebut. Yang mana setelah jam tua di restoran tersebut berdentang 12 kali, tiba-tiba semua pelanggan di restoran tersebut terkapar seperti keracunan makanan. Dari kejanggalan dan hal mengerikan yang menimpa Sandi di restoran Hanggareksa, kemudian justru menghubungkan kejanggalan-kejanggalan lain yang turut menimpa orang-orang yang juga berkaitan dengan restoran tersebut. Sebenarnya apa sih yang tersembunyi dari restoran tersebut? Untuk tahu kelanjutan ceritanya, teman-teman wajib banget untuk baca novel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke poin-poin reviewnya. Jujur, awalnya aku tidak terlalu berekspektasi dengan novel ini, tapi semakin dalam membacanya, aku merasa narasi di novel ini tuh sangat enak untuk diikuti. Dari narasi-narasi tersebut juga bisa membangun suasana yang mencekam sesuai dengan genrenya meskipun bahasa yang digunakan itu cukup ringan. Jadi ketika baca, kita itu tidak susah untuk bisa meresapi dan mengimajinasikan scene-scene yang sedang diceritakan. Di beberapa adegannya bahkan berhasil bikin aku merinding sampai nggak berani baca sendirian saking enaknya atmosfer di novel ini. Terutama pada bagian ceritanya Sandi, itu tuh rasa takutnya kayak beneran bisa aku rasain gitu loh. Mungkin karena di sini Sandi itu kan ceritanya jadi seorang mahasiswa yang tinggal sendirian gitu kan di kontrakan. Nah, mirip sama aku dulu yang kuliah juga ngekos sendiri. Jadi bisa sih ngebayangin gimana rasa takutnya Sandi ketika dia mengalami hal-hal mengerikan di kontrakan sendirian. Lalu ini adalah detail kecil yang selalu aku highlight di novel-novel yang mengangkat berbagai sudut pandang. Karena ada beberapa novel ketika pergantian POV itu nggak dikasih keterangan. Jadi seringkali membaca ini merasa bingung sebenarnya yang lagi diceritakan itu tokoh yang mana. Tapi lain halnya dengan novel ini, setiap POV-nya berubah itu diberikan keterangan yang jelas. Di antaranya yaitu bab yang berbeda di setiap perubahan sudut pandang dan juga diberikan keterangan nama tokoh yang kisahnya sedang diceritakan saat itu. Jadinya di sini pembaca tuh nggak akan bingung lagi ketika sudut pandang atau point of view dari setiap tokohnya berubah. Aku juga suka dengan gaya bahasa yang digunakan penulis dalam setiap POV-nya, karena bahasanya tuh seperti disesuaikan dengan karakter tiap tokoh yang diangkat. Misalnya Sandi, nah karena dia ini kan merupakan seorang mahasiswa, jadi bahasa yang digunakan pun juga bahasa yang ringan dan santai khas anak muda. Kemudian ketika POV-nya itu berpindah ke tokoh Pak Lukman, gaya penuturan cerita yang diangkat pun juga menyesuaikan dengan umur dari tokoh yang sedang diceritakan, yang mana dalam kasus ini Pak Lukman itu sudah lebih dewasa ya daripada Sandi. Jadi bahasanya tuh kayak terdengar lebih mature. Di novel ini pun selain menyajikan scene-scene yang mencekam, juga disisipkan dengan sedikit humor yang menurut aku cukup bisa bikin senyum-senyum sendiri ketika baca, dan ini merupakan salah satu poin plus bagi aku karena novel ini jadi ada dinamikanya gitu loh, nggak statis. Udah gitu setiap babnya juga selalu berhasil membuat pembaca ini semakin penasaran dengan ceritanya, dengan misteri yang tersembunyi di balik restoran Hanggareksa.
Jadi aku juga nobatkan novel ini sebagai salah satu novel yang page turner karena alur ceritanya memang seseru itu untuk diikuti. Selanjutnya, untuk kekurangan di novel ini, pertama, ada beberapa dialog di dalam sini yang menurut aku agak kaku. Jadi ketika dibaca itu lumayan cringe. Terus dari adegan-adegan yang mencekam dan atmosfernya itu berhasil dibangun dengan baik sehingga membuat pembaca ini makin penasaran. Namun menurutku jawaban dari misteri yang ada agak cukup mudah ditebak. Meskipun plot twist di sini itu disajikan secara berlapis, tapi plot twist di sini bukan tipe-tipe plot twist yang mencengangkan gitu loh, jauh dari ekspektasi aku sebenarnya. Dan meskipun di sini itu plot twistnya berlapis, tapi menurut aku ini bukan plot twist yang sangat wow gitu ya, boleh tapi bukan yang semencengangkan itu. Kemudian dari latar belakang permasalahannya pun menurut aku di sini kayak cukup klise dan sepele ya. I need something more than this. Tapi overall novel ini rekomen banget sih, terutama untuk teman-teman yang suka dengan genre horor. Novel ini wajib masuk ke reading list kalian. Dan novel Midnight Restaurant ini aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Dan untuk teman-teman yang sudah baca novel ini, gimana kesan pesan kalian? Yuk bisa share di kolom komen bawah. I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman pengen request, bisa langsung ke kolom komen aja. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!